Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Putri, NIM 2014020079, kelas PBA 5D, Prodi Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, UIN Imam Bonjol Padang. Mata kuliah Manhajul Bahsi fi Ta'lim Al-Lughah Al-Arabiyah, dosen pengampu Ustadz Rahmat Satria Dinata, MPDI. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan kepada rekan-rekan 4 poin penting dalam pembahasan kita hari ini. Yang pertama yaitu Manhajul Bahsi fi Ta'lim Al-Lughah Al-Arabiyah. Yang kedua yaitu Al-Mushkilatu Khalfiyatil Bahsi. Yang ketiga yaitu Ad-Dirasah Al-Awaliyah, dan yang keempat yaitu Ad-Dirasah As-Sabiqah. Kita masuk pada pembahasan kita yang pertama yaitu Manhajul Bahsi fi Ta'lim Al-Lughah Al-Arabiyah. Manhaj artinya metode, sedangkan al-bahsu artinya penelitian. Jadi, manhajul bahsi artinya metode penelitian. Metode bisa kita artikan sebagai cara atau langkah-langkah, sedangkan penelitian adalah usaha untuk memecahkan suatu permasalahan yang mana bisa dipertanggungjawabkan secara sistematis. Apa itu masalah? Masalah adalah sesuatu yang tidak sesuai antara yang diharapkan dengan yang terjadi, atau bisa kita definisikan dengan ketidaksesuaian antara teori dan fakta. Dalam pembelajaran bahasa Arab itu sendiri, ada bagian yang paling terpenting yaitu anasirul lughawiyah wa maharul lughawiyah. Yang pertama yaitu anasirul lughawiyah atau disebut dengan unsur-unsur bahasa, terbagi atas 4 poin, yaitu al-aswad, yang kedua al-mufradat, yang ketiga al-qawaid, terdiri atas nahwu dan sorof, dan yang keempat yaitu al-balaghah, terdiri atas ilmu ma'ani, ilmu bayan, wa ilmu badi. Selanjutnya yaitu maharul lughawiyah. Maharul lughawiyah ini artinya adalah keterampilan dalam berbahasa, terbagi atas 4 komponen juga, yaitu maharatul kalam, keterampilan kita dalam berbicara, maharatul qiraah, keterampilan kita dalam membaca, maharatul istima', keterampilan kita dalam mendengarkan, dan maharatul kitabah, keterampilan kita dalam menulis. Baiklah, kita masuk kepada pembahasan kita yang kedua, yaitu al-mushkilatu khalfiyatul bahsi, yaitu latar belakang penelitian. Dalam latar belakang penelitian ini ada 3 komponen penting yang harus ada dalam latar belakang. Yang pertama yaitu landasan filosofi, yang kedua landasan teoritis, yang ketiga landasan faktual. Apa itu landasan filosofi? Landasan filosofi ini terbagi atas 3 bagian, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Epistemologi ini bisa kita artikan sebagai hakikat, ada atau tidak sesuatu yang kita teliti tersebut. Bagian epistemologi ini berisi tentang sesuatu yang kita kaji itu bisa atau tidak kita pelajari, dan bagaimana cara kita mempelajarinya. Yang bagian aksiologi ini adalah manfaat atau tujuan dari sesuatu yang kita teliti. Yang bagian kedua yaitu landasan teoritis. Landasan teoritis berisikan tentang pendapat-pendapat tokoh atau ahli tentang sesuatu yang kita kaji, dan bisa juga berisikan metode penelitian atau metode pembelajaran yang akan kita teliti, yang akan kita berikan dalam melakukan penelitian. Selanjutnya yaitu landasan faktual. Landasan faktual adalah hasil observasi atau wawancara yang kita lakukan dalam penelitian tersebut. Agar mudah dipahami, saya akan memberikan contoh dalam pembuatan latar belakang masalah atau latar belakang penelitian. Contohnya judul penelitian saya yaitu pengaruh media PowerPoint dalam pembelajaran mufradat di kelas 10 Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Padang atau MAN 2 Kota Padang. Jadi, untuk landasan filosofi dari judul penelitian tersebut adalah yang bagian ontologinya kita jelaskan apa itu mufradat dan apa pengertian mufradat dan lain sebagainya. Untuk bagian epistemologi bisa kita jelaskan bagaimana cara kita apakah mufradat ini bisa dipelajari atau tidak, dan bagaimana cara mempelajari mufradat itu sendiri. Yang bagian aksiologi bisa kita jelaskan dari manfaat dari mufradat itu atau tujuan dari mempelajari mufradat itu. Yang bagian kedua yaitu landasan teoritis. Landasan teoritis ini bisa kita
kita sajikan pengertian-pengertian dari mufradat tersebut menurut para ahli atau menurut para tokoh, dan juga di bagian teoritis ini bisa kita sajikan metode pengajaran yang kita lakukan sebagaimana judul dari penelitian saya tadi, yaitu pengaruh media PowerPoint. Otomatis saya menjelaskan apa itu PowerPoint di bagian landasan teoritis ini. Selanjutnya yaitu landasan faktual. Landasan faktual ini adalah berisi tentang hasil wawancara atau observasi yang kita lakukan di sekolah di Mandua Kota Padang ini dengan melakukan wawancara atau mengamati siswanya secara langsung di Mandua Kota Padang. Sekarang kita masuk kepada pembahasan yang ketiga, yaitu ad-dirasah al-awaliyah. Ad-dirasah al-awaliyah artinya studi pendahuluan atau bisa disebut dengan pra-penelitian. Sebelum kita melakukan penelitian, alangkah lebih baiknya kita melakukan pra-penelitian terlebih dahulu agar persiapan kita dalam melakukan penelitian itu bisa matang dan maksimal, yaitu terbagi atas 3 komponen, yaitu atau disingkat dengan 3P, yaitu paper, person, and place. Yang pertama yaitu paper. Sebelum kita melakukan penelitian, mungkin kita bisa mencari referensi melalui buku, jurnal, artikel, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu person, artinya orang. Sebelum kita melakukan penelitian, kita bisa mencari suatu yang akan kita teliti itu dengan langsung bertanya kepada orang yang akan kita teliti. Contohnya, kita ingin meneliti di kampus UIN Imam Bonjol Padang, maka kita bisa bertanya atau mewawancarai siswa di Mandua Kota Padang itu, atau orang-orang yang bersangkut paut dengan mahasiswa tersebut seperti guru, dosen, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu place, tempat. Ketika kita hendak melakukan penelitian, sebaiknya kita langsung mendatangi tempat tersebut agar penelitian yang kita lakukan tersebut bisa diuji kevalidannya. Selanjutnya kita masuk kepada pembahasan kita yang keempat, yaitu ad-dirasah as-sabiqah, yaitu penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu berfungsi sebagai membandingkan antara sesuatu yang akan kita teliti dengan penelitian terdahulu yang masih relevan. Relevan artinya di sini adalah sesuai dengan sesuatu. Relevan ini artinya sesuai dengan yang kita teliti. Contohnya, saya ingin mengkaji tentang kemampuan mufradat di jurusan pendidikan bahasa Arab melalui media PowerPoint. Jadi, penelitian terdahulu yang harus saya ambil harus relevan dengan judul yang saya buat tadi, yaitu yang itu masih berhubungan dengan mufradat dan media PowerPoint. Dalam penelitian terdahulu ini, ketika kita hendak memasukkan ke dalam penelitian kita, dalam satu paragraf itu terdiri dari 5 komponen penting. Yang pertama yaitu namanya, judulnya, tujuan, metode, dan hasil dari penelitian yang akan kita lampirkan di penelitian kita. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan tentang mata kuliah Manhaj Al-Bahsi fi Ta'lim Al-Lughah Al-Arabiyyah. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dalam penyampaian materi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.